Semua kejuaraan dunia ada di sini. Vision Plus, House of Sports. Setelah sebelumnya Teddy Pardiana mengambil langkah hukum atas penguasaan kos-kosan 32 pintu yang terletak di kawasan Bojong Soang, Bandung, kini Rizky Febian yang diwakili oleh kuasa hukumnya buka suara. Lantas, bagaimana sikap Iki terkait sikap Teddy yang terus mempermasalahkan kos-kosan yang letaknya begitu strategis di tengah-tengah kota Parahyangan? Sudah saya sarankan ke Bapak Iki sebagai lawyer, jadi selebihnya biarkan dari pihak lawyer saja yang melanjutkan. Itu palingnya kalau dari kalau aja saya nggak ngerti, kalau saya juga nggak ngerti karena kosan itu nggak bisa dibagi itu kan ini pribadinya Iki. Tidak ada apa keterangan, tidak ada kelanjutan waktu itu diajak ngobrol pribadi gitu. Terus tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa, terus sekarang malah melaporkan lagi, sedangkan jejak digital itu kan nggak bisa dihapus. Dan saya masih ingat bahwa beliau sempat bilang bahwa aset-aset sudah diberikan ke putri atas mandat orang tuanya gitu loh. Itu kan maksudnya sudah ada obrolan dari dia gitu, sempat ada obrolan gitu ke satu media gitu ya maksudnya. Jadi ya aku juga kaget tiba-tiba gak ada angin gak ada apa, terus aku dilaporin gitu ya. Udah aku ikutin sesuai proses yang ada. Nah, apa yang dipersoalkan oleh Rizky Febian laporannya? Nah, itu karena rumah kos itu diakui oleh saudara Teddy, padahal itu jelas-jelas adalah milik Rizky Febian. Nah, itu bisa dibuktikan dari keterangan saksi yang dulu asistennya almarhum Lina bahwa itu memang dibeli dari uangnya Rizky Febian. Kalau umpamanya pihak Teddy Pardiana mengatakan bahwa itu dibeli sebelum menikah dengan almarhum Lina, tapi jangan dibaca hanya sebatas itu gitu ya, karena maaf bahwa Teddy Pardiana itu sudah mempunyai hubungan khusus dengan Lina juga itu jauh sebelum membeli rumah kos dan rumah villa Lina. Nah, itu bisa kami buktikan dari keterangan saksi waktu perceraian antara Kang Sule dengan Lina. Tidak ada sama sekali berkaitan dengan warisan dari almarhum Lina, tapi khusus berkaitan dengan uang pribadinya. Nah, kemudian kalau umpamanya kita ingin runut ke belakang, nah, saya ingin saudara Teddy Pardiana jujur gitu ya, dia kapan mulai ada hubungan khusus dengan saudara Lina waktu itu? Apakah sebelum beli rumah kos dan beli villa baru itu, atau itu baru setelah perceraian dengan Kang Sule? Nah, kita minta dia jujur gitu. Nah, kemudian kalau dia merasa punya uang untuk membeli itu, nah sekarang coba jujur juga, dia punya uang dari mana? Apa pekerjaan beliau itu waktu di Amerika, dan waktu di Indonesia, waktu bersama dengan apa pekerjaannya, berapa penghasilannya? Kan gitu. Penguasaan aset yang emang pranikah gitu. Jadi kosan saya beli tahun 2018, terus nikah tahun 2019. Jadi semuanya saya nanti ada buktinya buat sertifikat, pembayaran, apa-apanya ada. Nah, yang kemarin disayangkan dari pihak sananya buat secara fisiknya mereka menguasai gitu. Sedangkan di sini juga ada hak saya emang yang mereka ambil gitu. Makanya saya mau perjuangkan itu karena emang buat si kecil juga kan buat kesejahteraannya gitu. Bilang itu bahwa itu dibeli oleh Teddy, nah sumber informasi itu saya nggak pernah mendengar. Jadi kalau sekarang kemudian muncul opini itu milik Teddy dibeli sebelum pernikahan, saya rasa itu bisa terbantahkan karena penjelasan dari almarhum itu jelas tidak pernah menjelaskan bahwa sumber dana pembelian kos-kosan itu dari Teddy. Nah, ini sertifikatnya. Jadi kalau emang benar mereka yang punya, secara legalitas hukumnya mana gitu. Yang saya pingin itu ya transparan, jadi nggak dibuat-buat. Ininya ada kwitansinya.
Benarkah pihak Rizky sama sekali tak gentar dengan tuntutan Teddy yang mengambil langkah hukum? Meski Teddy memiliki bukti-bukti sah kepemilikan kos-kosan 32 pintu yang ada di Bojong Soang, Bandung tersebut? Dan apa langkah-langkah hukum yang bakal diambil Rizky dengan persoalan ini? Benarkah tak ada jalan islah antara pihak Rizky dan juga Teddy lantaran sama-sama mengklaim menjadi pemilik sah kos-kosan tersebut? Sejauh ini sih nggak ada etikat baik-baik, maksudnya dari pihak mereka juga nggak ada membicarakan atau gimana ke Iki ataupun etikat baik, ngechat atau apapun nggak ada gitu. Jadi kalau dari aku ya ikutin aja proses yang sedang berjalan ya, kalau dari aku jadi gitu kali ya. Belum pernah kan dari yang sebelumnya juga, yang sebelumnya sebelum dari ini kan sempat kita sempat nawarin untuk mediasi gitu. Ya. Jadi sebelum buat laporan polisi pernah mediasi kan gitu, tapi setelah bikin laporan polisi belum pernah. Karena yang saya inginkan itu kalau bisa secara kekeluargaan dimediasi lagi itu lebih baik, karena kita pinginnya selama 3 tahun ini ke almarhumnya cepet beres gitu, ke almarhum bundanya, jadi semua nggak berlarut-larut gitu. Mungkin di alam sananya juga kasihan kan kalau emang dibilangnya masalah ini nggak beres-beres. Setelah meminta haknya soal kos-kosan 32 pintu, lantaran ada hak Teddy di situ, kini mantan ayah sambung Rizky dan Putri Delina itu kembali mengungkit luka lama saat mendiang istrinya Lina Zubaida di autopsi atas permintaan anak kandungnya sendiri, Rizky alias Iki, yang hingga saat ini masih menyisakan kesedihan baginya. Lantas benarkah setelah mengetahui tidak adanya tindak kekerasan dalam tubuh almarhumah, Iki atau keluarga Sule tak sekalipun meminta maaf? Dari kasus pertama aja itu saya pernah dilaporin sama pihak dari sana, dilaporin bahwa pembunuhan berencana pasal 338 atau 340. Nah itu saya sendiri, dan akhirnya hasil dari otopsi itu kan keluar 3 minggu kemudian, itu tanggal 21 Maret apa itu udah keluar dari Polrestabes, dan emang terbukti tidak bersalah, emang pure itu sakit gitu. Masa sih seorang Rizky Febian tega ibaratnya melaporkan, dan akhirnya tega kalau secara ini kan kelihatan kalau sobul adabnya memandikan mayat itu kan harus lemah lembut. Nah ini apalagi di otopsi, ngeri-ngeri gimana gitu ya, apalagi ibunya tahu kan otopsi kayak gimana. Nah saya sangat disayangkan kalau emang ada pihak-pihak yang ibaratnya mempengaruhi anak yang tadinya soleh gitu. Nah ini sangat saya mohon Pak Iki sama Teh Putri sadar gitu, karena saya juga sayang sama ibunya, nggak mungkin saya nggak sayang sama anaknya. Kalau itu bisa aja saya tuntut kan, waktu dulu karena emang pencemaran nama baik kasusnya, perbuatan tidak menyenangkan kena, tapi pada saat itu saya nggak ngelakuin itu, karena emang posisinya pingin semua masalah beres, biar almarhumnya tenang di alam sananya. Ya yang saya ini sangat disayangkan, harusnya tidak terjadi otopsi itu. Karena saksi udah datang, yang ibu-ibu memandikan 10 orang itu di BAP juga selama sekitar 6 jam lebih waktu dulu. Tapi ibu-ibu dibilangin nggak ada apa yang diberitakan, yang dilaporkan luka lebam atau memar, nggak ada. Terus dari pihak kepolisian, dari pihak rumah sakit itu jejak rekam medisnya ada. Kalaupun emang kata orang rumah sakit hari itu ada sesuatu yang emang mencurigakan, misalkan ada luka lebam, si dokter itu dari rumah sakit Al Islam itu nggak bakal ngasih surat kematian, pasti dia langsung laporan ke unit reskrim. Nah pada waktu itu karena hasil visum tidak sesuai dengan yang diberitakan, akhirnya kan emang langsung ngasih surat kematian gitu. Iki itu kan emang nggak dijelasin ya sama pengacara. Mohon maaf ya buat semuanya, karena di sini saya posisi udah mantan, jadi saya udah nggak mau komentar apalagi tentang harta yang sudah saya berikan. Semuanya itu kan udah islah semuanya. Jadi kita jangan jadi asumsi netizen juga kadang-kadang kan memperkeruh suasana lah gitu. Ya kan? Artinya ya sudah lah, sekarang kan udah
keluarga udah lega, kan udah tahu, kan itu karena nggak tahu penyakitnya apa, wajar dong ketika keluarga menanyakan. Kalau toh tidak apa-apa ya alhamdulillah, karena kan bukan harapan keluarga untuk terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Itu kan diduga mas, diduga karena pihak keluarga, karena ada keterburu-buruan dalam prosesi waktu itu, akhirnya dari pihak keluarga ada kepengen tahuan diakibatkan oleh apa, karena kan meninggalnya juga mendadak, itu aja. Toh keluarganya juga udah ikhlas kok, gitu. Apapun yang terjadi ikhlas. Kan saya kemarin juga bilang dari pihak keluarga tidak berharap sesuatu hal yang tidak diinginkan. Artinya kita tidak cari penyakit lah, hanya kepengen tahuan aja. Meski ia sempat disudutkan, namun ia tak pernah kembali menuntut atas tindakan Iki tersebut. Yang terpenting saat ini baginya adalah Teddy bisa mengambil hak atas kos-kosan yang kini dikuasai penuh oleh Iki. Meski semua surat-surat ada di tangan, namun sayangnya ia tak bisa menikmati uang hasil sewa kos-kosan tersebut lantaran semua uang masuk ke kantong putra sulung Sule. Padahal jika Teddy bisa mengelola dan mendapatkan uang dari kos-kosan itu, tentunya ia bisa memperbaiki perekonomian keluarga yang sedang terpuruk dan membiayai kebutuhan Bintang, putri cantiknya, hasil pernikahan dengan mendiang Lina Zubaida. Menguasai aset itu ini, padahal kan udah 3 tahun lagi saya nggak gugat. Sampai sekarang saya udah nggak terlalu mikirin yang gitu-gitu. Yang penting almarhumah tenang di sana. Terus saya sendiri pingin fokus membesarkan ya buah hati itu, gitu si kecil itu. Ya kan, dari awal dari sebelumnya juga kan saya bilang kalau misalkan nantinya memang ada hak untuk dia, ya untuk apa aku juga memegang hak yang memang bukan untuk Iki gitu ya udah. Kalau memang ada haknya ya sudah, cuma kan tetap harus ikutin proses yang ada, jalanin dulu, terus juga kita harus cari tahu dulu. Terus dari pihak kepolisian juga kan nggak segampang yang orang-orang pikirkan, pasti ada prosesnya dulu, ada step by step dulu gitu. Jejak digitalnya ketika beliau bilang memang bahwa semua asetnya itu memang uangnya Iki, dia bahkan terucap dari dia bahwa sekitaran 4-5 M-nya uang Iki, itu ada kok jejak digitalnya, dan dia bilang bahkan sempat ngasih ke putri semuanya aset-aset ini itu. Makanya saya bingung sekarang ketika dia mencuat lagi, terus dia mempertanyakan, terus dia dengan bahasa yang lain lagi, ya aku bingung. Cuman ya yang bikin aku santai adalah itu juga masyarakat sekarang udah pintar semuanya, masyarakat. Jika Teddy berusaha terus mengambil haknya, sementara Jen Abel, putri sulung mantan pesepak bola nasional Bambang Pamungkas, kembali menuai sorotan lantaran membuat unggahan di media sosial pribadinya. Jen menulis pesan yang cukup mengkhawatirkan, apalagi ia menyinggung soal dosa dan akhirat. Tak sampai di situ, ia juga seolah telah menyesal lantaran selama ini telah menjadi beban bagi semua orang. Dan juga ia meminta maaf lantaran tak bisa membayar hutang yang dipinjam dari orang-orang terdekatnya. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi? Benarkah Jen mengalami depresi berat? Jika Abel benar depresi, benarkah semua itu masih ada kaitannya dengan Bambang Pamungkas yang sempat mencoret Abel dari kartu keluarga? Benarkah Yuni Amalia, mantan ibu sambungnya, merasa khawatir? Ditambah beberapa minggu terakhir, komunikasi Yuni dan Abel sempat terputus. Di satu sisi saya sangat khawatir karena saya juga sudah hampir 2 minggu ini komunikasinya tidak intens gitu. Jadi terakhir tuh memang Abel tuh sepertinya ada masalah secara pribadi gitu kan, yang saya tidak bisa sebutkan di situ. Kemudian berkomunikasi dengan saya dan saya beri nasihat kepada Abel terkait masalah itu. Nah di situ mungkin Abel mungkin merasa bahwa dia dia sedang berada dalam drop lah ya gitu seperti itu. Dan biasanya kan kalau kayak gitu tuh dia membutuhkan support dan doa lah ya dari orang-orang sekitar. Masih banyak orang yang hidupnya itu lebih kesulitan daripada kita. Jadi kita kalau misalkan mendapatkan ujian itu kita harus bermuhasabah ke diri kita sendiri, bahwa masih ada orang di bawah kita yang lebih kesusahan daripada kita. Meski sempat menasehati, namun untuk saat ini dan sejak postingan Abel itu viral di jagat maya, Yuni belum bisa berkomunikasi dengan Abel.
Meski khawatir, Yuni juga pasrahkan masalah Abel kepada sang holik lantaran jarak jua yang membuat Yuni sulit bertemu dengan Abel. Jadi saya juga mengkhawatirkan kondisi Abel karena saya coba telepon dan direct message itu tidak nyambung, tidak respon. Memang Abel sempat beberapa kali ganti nomor juga. Saya cuma bisa berharap teman-temannya dia yang ada di Jogja saat ini itu bisa nyamperin Abel ya, karena saya juga tadi berusaha kontak ke beberapa orang. Mudah-mudahan Allah memberikan Abel kekuatan dan pertolongan dan juga keimanan. Lantas benarkah Abel merasa kecewa lantaran diperlakukan tak sama dengan anak-anak ayahnya yang lain hingga ia merasa diasingkan? Saya rasa ini termasuk untuk adik-adiknya Abel ya, Anjani dan Albara gitu, nanti dia beranjak dewasa. Saya mengajari mereka untuk hormat gitu ya, istilahnya bagaimanapun kan itu bapaknya. Abel pun sama, bagaimanapun itu bapaknya, dan ingat kebaikan ayahnya gitu. Ayahnya itu udah membiayai dia sampai kuliah. Mungkin kita kecewa ya, kenapa saya tidak diperlakukan sama seperti mungkin anak yang lainnya, kenapa saya nggak tinggal serumah sama ayah, atau mungkin kenapa begini, kenapa begitu gitu. Sekarang daripada kita nyalahin orang, mendingan kita introspeksi diri, perbaiki apa yang kita bisa, berdoa sama Allah, Allah bisa kasih lebih daripada yang dikasih ayahnya sama anaknya yang lain mungkin. Karena ayahnya pun dapat rezeki dari siapa? Dari Allah kan.